Dan Ibu Linda Ghazali. Selanjutnya kita juga mengundang, selamat sore Cilinda, silakan. Selanjutnya produser dari Wahana Kreator, Mas Salman Aristo. Mas Aris silakan. Selanjutnya kita undang juga hasil produser dari Sinamaku Pictures, Prilly Latukonsina. Prilly silakan bergabung bersama. Yes. Selanjutnya tentunya kita mengundang sutradara dari film Tumbal Darah. Ini dia Charles Ghazali. Yes, yang membuat teman-teman di sini ikut membawa kegiluannya ya. Setelah menonton, ini dia Charles Ghazali. Selanjutnya penulis skenario untuk film Tumbal Darah, Arif Asidik. Silakan Mas Arif. Serta akan kita juga mengundang segenap jajaran cast dari film Tumbal Darah. Yang pertama kita undang ada Rania Putrisari. Rania silahkan. Iya. Tepuk tangan dong untuk Rania teman-teman. Selanjutnya kita juga mengundang ini dia Aksara Dana. Ada yang mau gigi emasnya? Masih di bawah nih. Dana silakan. Selanjutnya kita juga mengundang ini dia Mas Tony Alamsyah. Ada mau konsultasi ke dokter gratis? Ini ditawarin pada nolak ya, ditawarin baik-baik ya. Mas Tony silakan. Selanjutnya kita juga mengundang ini dia Agla Artanidia. Kagla silakan bergabung bersama dengan teman-teman yang ada di sini, silahkan. Selanjutnya tentu kita mengundang juga Salum K. Wow, penampilan yang sangat luar biasa dari Salum yang baru saja kita saksikan. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Salum, silakan. Dan tentunya bergabung melengkapi segera jajaran cast dan filmmaker bersama dengan kita, ini dia Martino Leo. Asik. Martino Leo. Lengkap sudah teman-teman yang hadir di sini, jajaran cast dan filmmaker. Nanti kita akan ada sesi untuk berfoto, tapi sedikit dong kita minta komentar lagi dari teman-teman sekarang di depan jajaran cast dan filmmaker nih setelah menonton. Ada yang mau di-share? Mbak ya, ada yang mau di-share? Tuh, pakai jilbab hitam, mau? Coba, kok malu-malu sih? Kenapa? Apa yang dirasakan Mbak setelah menonton Mbak? Pengen tahu di depan cast dan filmmaker. Coba. Apa? Terus rasanya apa yang dirasain? Mencekam. Nah, tadi masih ada ini yang tadi nih, tadi katanya haru. Nah, terharunya kenapa? Coba boleh ceritain ya? Ya karena kalau misalkan orang kaya itu dilebih dulukan dibandingkan orang yang tidak punya. Jadi terasa feelnya yang kayak sekarang dialami gitu, banyak yang ngalami gitu. Terus juga ada kayak unsur covidnya itu pun sama yang kita pernah lewati juga, jadi menambah kesan harunya. Terus ya pokoknya mantap lah, siap. Terima kasih Ibu Linda Ghazali. Ini langsung kita ngobrol yang tadi teman-teman rasakan. Tadi Bas itu bilang dan pikduknya dapat, gilanya dapat, dan harunya juga dapat. Paket lengkap seperti yang dirasakan. Dan gimana gimana Ibu Linda saat mengetahui reaksi dari penonton yang pertama kali ini untuk di sini ya, untuk media. Kemarin kan sebenarnya ada special screening juga. Betul. Respon dari teman-teman setelah melihat dan merasakan langsung dari film ini. Film yang kami buat tentu saja adalah untuk para penonton bioskop film Indonesia dan penonton pada umumnya. Tapi mendengar sendiri pengalaman dan perasaan serta pengalaman dari menonton dari teman-teman semua luar biasa. Saya merasa seperti dipeluk oleh semua komentar-komentar ini. Semoga pelukan ini justru bisa kita semakin perbesar dan kita perbanyak lagi, agar dengan demikian dalam keadaan situasi apapun kita tetap selalu punya harapan. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Ibu Linda. Tapi kita pengen tahu juga siapa tantangan terberat sih dalam memproduksi film ini. Kalau dari Mangla Entertainment sendiri. Kalau udah kasih kata kunci harapan, lu pasti tanya sama
tantangan ya. Iya, betul. Oke, tantangannya adalah bagaimana caranya pada saat kami semua berpikir, oke, kita mau horornya sama lagi apa enggak ya? Ya. Kita mau kemudian bikin yang gitu-gitu aja atau kita sebetulnya harus juga memberanikan diri seperti Jeffrey dan Ella. Dalam keadaan situasi apapun mereka memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Demi apa? Ya demi sebuah masa depan yang lebih baik. Maka tantangannya adalah bagaimana caranya film ini kemudian bisa berbicara dan bisa sampai ke hati para penonton. Pada waktu kami syuting, salah satu tantangannya adalah cari tempat kliniknya. Karena kan kalau kita minta tolong ke klinik yang masih beroperasional, begitu dia dengar ceritanya, saya rasa pasti juga susah ya untuk minta izinnya gitu. Tapi kalau kita nggak jujur, itu juga kan sesuatu etika bisnis yang kita tidak mau. Jadi tantangannya antara lain adalah bagaimana caranya membuat sebuah tempat yang kelihatan baik-baik saja dari depan, tetapi di dalamnya sebetulnya ketika layer demi layer itu kita buka, sebenarnya ada begitu banyak kisah dan ada banyak kegelisahan sampai ada titik di mana ada yang dikorbankan. Nah, jadi kami membuat set. Itu semua yang dilihat tadi di dalam klinik Kamboja itu merupakan sebuah set yang kami persiapkan, kami bolak-balik syutingnya ada di situ, supaya memang feel dari kliniknya itu sendiri bisa terasa, bisa tersampaikan visualisasinya, dan kemudian juga pada akhirnya bisa menjadi sebuah tempat yang kita sama-sama tahu itu tidak boleh ada. Klinik itu adalah tempat di mana orang datang untuk minta pertolongan dan keselamatan, tetapi bukan tempat untuk justru mengorbankan, apalagi janin sebagai tumbal. Nah ini nanti saya spill sedikit. Kita juga bikin ada satu sebenarnya kami membuat klinik Kamboja tumbal darah. Tempatnya di mana nanti saya spill. Nah, ada yang mau hampir silakan ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rita. Kita ke Mas Salman Aristo yang berada di sebelah kiri. Mas Aris, menarik tadi setelah kita ngobrol dengan teman-teman, ternyata isu-isu yang disampaikan berasa relate dengan teman-teman. Nah ini kayak menjadi utama juga pada saat nge-develop cerita pada awal bersama dengan teman-teman di Wahana Kreator. Mas Aris, silakan. Iya, memang tumbal darah ini buat kami ya betul dia horor, tapi dia sebenarnya mau berbicara soal luka yang lain gitu ya, soal kemiskinan, keterdesakan, dan bagaimana orang mencari selamat di dalam sistem yang kadang-kadang gak ngasih banyak pilihan. Nah dari situ di ruangan development muncul tuh pertanyaan dengan situasi-situasi itu yang mau kita ceritakan itu. Seberapa jauh orang rela mau menukar nuraninya demi bertahan hidup? Itu yang coba kita kejar gitu. Dan dengan basic dasar yang tadi, gue pernah nulis puisi gitu ya ketika nonton film horor banyak gitu ya. Salah satu lainnya adalah kemiskinan adalah horor yang berang gitu. Jadi buat kami itu lebih horor gitu ketika manusia harus ditempatkan di dalam sebuah pilihan di mana mereka segitu sempitnya gitu, cuma untuk sekedar bertahan hidup gitu. Nah, yang tadi teman-teman rasakan beberapa komen itu sebenarnya adalah sesuatu yang ingin kami capai. Berarti sedikit banyak saat ini lumayan berhasil ketika yang terserap adalah soal ketidakadilan, soal bagaimana orang yang punya privilege lebih yang didahulukan gitu. Karena memang itu yang ingin kami coba bawa gitu ya, soal bagaimana kita terbiasa menormalisasi penderitaan gitu. Masyarakat seperti apa kita, dan itu tadi adalah teman-teman, itu adalah rasa bersalah kolektif yang muncul, yang kami harapkan muncul. Society seperti apa kita menempatkan orang-orang ada di dalam posisi seperti ini? Masyarakat seperti apa kita menempatkan ada situasi orang yang coba melahirkan anaknya saja ada di dalam situasi seperti itu gitu. Itu yang menjadi dasarnya gitu. Kami mencoba membawa realitas itu, dan ketika itu bisa berhasil membuat teman-teman sedikit terusik gitu ya, lalu sedikit berpikir, ya artinya kami berhasil gitu, mencoba membawa itu. Dan energi itu makin besar ketika ngobrol sama teman-teman Magma, ngobrol sama Mas Charles Gozali gitu, yang rasanya tidak ada yang lebih tepat lagi gitu, karena
Coba dilihat bentukannya gitu ya, bentukannya kayak gitu. Kristen pula, terus bisa bikin film kodrat gitu. Kebayang kan sensitivitasnya kayak apa gitu. Nggak ada gitu rasanya yang bisa membuat horor manusia seperti ini. Tapi di satu sisi begitu melihat adegan-adegan gore-nya bikin kita bertanya, ini masa kecilnya gimana ini orang? What's wrong with you gitu. Kebayang kan range-nya kayak apa gitu. Range-nya kayak apa. Bisa di satu sisi sensitivitas keharuan yang teman-teman rasakan itu hasil dari itu tadi gitu. Ini orang sensitivitasnya lebar banget, tapi di satu sisi ngilunya tuh datang dari yang wow, di kepalanya ada apa ya gitu. Panas kan. Nah itu yang membuat akhirnya buat gue pribadi film ini jadi menarik ya. Dia bisa menghibur untuk teman-teman yang mungkin mencari maknanya lewat adrenalin gitu ya, mau mencari makna hidupnya lewat dari adrenalin, tapi di sisi lain ada layer gitu soal itu tadi. Soal kemiskinan yang sebenarnya adalah horor sosial kita gitu, yang paling bisa membuat semua orang marah, semua orang berang. Lalu yang kedua adalah rasa kolektif bersalah kita terhadap situasi yang tidak adil itu. Ya, sebenarnya tepuk tangan dong Mas sama Aristo. Terima kasih Mas Aris. Kita ke Prilly Latuconsina, produser dari Cinemaku Pictures. Pril, melihat potensi dan juga pesan yang dibawa, yang dijelaskan oleh Belinda dan juga Mas Aris, gimana Cinemaku pada saat itu berdiskusi akhirnya terlibat untuk di proyek ini, Pril? Apa yang ingin disampaikan juga sih dari sisi Cinemaku? Silakan. Iya, jadi waktu itu diajak sama Cilinda ya Ci untuk nonton bareng gitu kan. Karena kan Cinemaku Pictures baru memproduksi horor itu satu. Jadi kita belum punya pengalaman untuk memproduksi film horor. Nah, ketika kita diajak nonton dan diajak bergabung, pasti senang banget dong. Karena ini bisa menjadi ruang untuk kita bisa belajar, untuk bisa melihat karya orang lain yang memang sudah punya pengalaman banyak. Pastinya aku selalu nonton film-filmnya Bang CG, Kodrat dan semuanya. Jadi aku kayak oke mau nonton. Nah pas aku nonton, pasti ada rasa penasaran, kira-kira apa sih yang mau digambarkan di film horor ini. Terus aku langsung gini, lah ini karakter ceweknya kok kayak aku bilang gitu ya. Jadi benar, bukannya cuma mengcapture yang serem-serem aja, tapi film horor ini menggambarkan banyak realitas kehidupan gitu. Pertama, sebagai seorang perempuan, di saat kita udah melewati banyak tantangan hidup, pasti kan urgensi kita untuk menyelamatkan diri sendiri tuh tinggi banget ya. Jadi kadang kita ngerasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri, padahal belum tentu itu adalah jalan yang terbaik. Makanya ada di adegan-adegan awal itu aku greget banget. Aduh jangan, nanti kamu celaka. Benar gitu. Jadi ya pas nonton Tumbal Darah aku kayak, tuh kan benar, emang perempuan tuh jangan ngerasa bisa sendiri. Kadang kamu butuh teman, butuh kekasih, butuh bersandar gitu. Ini lagi curhat. Ini lagi curhat. Iya cerita. Iya kan, jangan. Terus kayak oke, habis itu ceritanya berjalan terus kan. Iya. Ketika ceritanya berjalan terus, tiba-tiba ada realita lagi yang digambarkan gitu. Ketika di hidup sekarang kita bisa tahu bahwa siapapun yang punya uang, siapapun yang punya power pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, walaupun itu nggak adil untuk kita semua. Nah, aku rasa ini adalah pesan yang penting banget untuk ditampilkan, karena kita tahu bahwa film itu adalah media yang sangat efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan lewat genre apapun. Kalau pesannya kuat, aku yakin penonton bisa nangkep gitu, bahwa kita hidup di tempat, di lingkungan yang memang masih loh terjadi hal-hal seperti ini gitu. Ketika kemiskinan itu membuat kita tidak bisa mendapatkan keadilan, terus juga yang berkuasa, yang punya power bisa mendapatkan ruang yang lebih gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut aku wow, di era sekarang penting banget kita punya film genre apapun yang bisa menggambarkan realitas realitasnya gitu. Makanya aku langsung kayak oke, aku seneng banget ini. Tapi abis itu teriak-teriak lagi karena serem banget gitu, dan ditakut-takutin juga sama horornya juga dapet banget. Padahal aku sebelumnya pernah main film horor tapi tetap kaget di setiap kejutan-kejutan yang dihadirkan di Tumbal Darah ini. Jadi aku langsung ngomong sama tim, oke, ini Cinemaku banget gitu. Horor tapi ada isunya, tetap kaget, terus juga ini karakter ceweknya seperti menyindir saya. Baiklah, ayo kita harus ikutan gitu. Dan gimana caranya supaya Tumbal Darah bisa diterima baik di masyarakat, ditonton sama anak muda, siapa tahu bisa terinspirasi juga sama film ini gitu. Terima kasih Prilly Latuconsina, terima kasih Prilly. Selanjutnya kita ke agak curhat-curhat. Kan pada saat itu
itu waktu itu masih baru PDKT. Betul. Ya, jadi pas ini kayak kesindir saya gitu. Masih nyari green flag boy-nya. Masih nyari green Kita flag. doakan bersama-sama. Amin. Benar, amin. Siapa tahu tumbal darah 2 bisa diajak. Amin. Ini udah ngomongin yang kedua loh. Kita ke sutradara kita, Bang Charles Ghazali ini menarik. Kita pengen tahu juga komentarnya dari Bang Charles setelah melihat reaksi dari teman-teman penonton. Kemarin juga sempat ada special screening, dan tadi yang diutarakan juga sama Mas Aris, yaitu stretch semua, sensitivitasnya juga ke stretch, sampai ke ngilu-ngiluannya juga ke stretch. Jadi gimana sih treatment menggabungkan jadi satu treatment yang terdeliver dengan sangat baik, Bang Cegit? Selamat sore buat teman-teman media semua. Terima kasih sudah datang menghadiri press screening hari ini. Menjawab pertanyaan tadi, menurut saya salah satu jawabannya adalah kolaborasi. Bahwa Magma dulu berangkat bukan dari film horor, lalu kemudian menemukan box office-nya lewat Kodrat, dan kemudian setelah saat itu banyak sekali berdatangan investasi dan ajakan kerjasama, tapi kan horor terus. Tetapi kan itu rezeki yang kita minta ya, pada saat topologi kita kemudian sedang mencari celah gitu. Kita berdoa, kita minta, dan pada saat datang itu harus kita syukuri. Nah, jadi kemudian salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan teman-teman filmmaker yang lain. Salman Aristo adalah salah satu penulis favorit saya, salah satu penulis terbaik di Indonesia. Bersama timnya ada Mas Arif Asidik dan wahana kreator penulis gitu. Dan kami pernah kerjasama dulu saat di salah satu stasiun TV bikin series. Jadi perjalanannya sudah cukup panjang, sehingga pada saat teman-teman datang dengan membawa ide cerita dari Tumbal Darah, jadi ide pertama untuk membuat proyek ini datangnya dari Mas Salman dan Mas Arif. Kami kemudian merasa, ini ide cerita yang dari tadi kita ngomong hampir 2 jam lebih, mau 3 jam, dan kita begitu antusias, tapi kita ngomongin horor kan ya. Padahal yang kita bahas itu sama sekali bukan horor. Bicara soal kemanusiaan, bicara soal nilai-nilai, bicara soal ketidakpuasan gitu ya. Tapi ini paketnya horor kan? Iya, kita ngajakin lu bikin horor gitu, oke. Dan itu menurut kami menjadi satu hal yang sangat menarik. Nah, dari situ kemudian kami juga kenal dengan Bu Yani, kenal dengan Umay dan Prilly, lalu kemudian melihat film-film yang mereka buat dan punya kedekatan dengan masyarakat penonton yang sangat kekinian. Mereka mengerti banyak masalah mengenai anak-anak muda di zaman sekarang. Jadi pada saat kolaborasi ini terjadi, kami dan saya pribadi sangat bersyukur karena menemukan ruang untuk kemudian bisa melakukan sesuatu di dalam genre yang sangat populer di Indonesia dan industri perfilman dunia, yaitu horor, tetapi dengan subgenre yang mudah-mudahan kembali menghadirkan pembeda, pembaru yang membuat genre ini akan tetap fresh. Yes, itu dia. Kalau pemain kita pengen tahu kalau itu berarti memberikan sensitivitas yang sama dan kengerian yang sama, gimana pendekatannya dari sutradara ke jajaran cast, sehingga semua punya warnanya masing-masing gitu. Ke cast? Yes, ke cast. Kalau dilihat bahwa cast hari ini yang datang itu punya kemampuan mereka yang sangat baik. Martino Leo tidak heran pemenang Piala Citra 2 kali, saudara-saudara sekalian. Salam Ratuki, pemain baru yang baru pertama kali memegang peran utama, tapi lihat performance-nya tadi. Luar biasa, betul. Ya. Rania juga banyak ikut bermain di banyak film-film yang baik, film-film yang independen, film-film komersial. Dia gak jadi masalah gitu ya, bisa kemudian mengolah berbagai macam peran yang datang dengan baik. Ini ya gak usah heran, di banyak film yang art house dan yang tidak pun selalu keluar dengan karakternya yang unik. Doni Alamsyah bahkan sudah merambah menjadi sutradara, jadi tentu saja bentar lagi ya. Wow, di spill pertama kali bahwa sudah Martino Leo juga sudah jadi sutradara. Dia juga sudah buat film pendek, saudara-saudara sekalian. 3 series. Jadi pokoknya pemain-pemain ini luar biasa. Kapasitasnya luar biasa ya. Lalu kemudian pada saat mencari karakter Sandra,
Kan kita bilang ini kan semua karakter ini datang dari keseharian yang masing-masing punya latar belakang. Jadi saya bilang kita cari pemain yang tidak biasa tampil sebagai villain. Lalu kemudian saya ingat satu scene di Kodrat, Agla bermain dengan sangat baik. 2 scene di Kodrat 1, tapi sangat baik dan meninggalkan kesan yang sangat kuat. Jadi saya bilang, kita coba yuk ngobrol sama Agla, kita tawarin jadi cegil. Gitu. Dan ternyata saya rasa teman-teman bisa lihat, gila beneran ya. Berhasil sekali sih. Jadi sebetulnya Indonesia itu punya banyak sekali talenta yang luar biasa. Prilly Latuconsina nggak usah dibahas lagi. Juga peraih Piala Citra saudara-saudara sekalian. Jadi buat jadi buat saya pribadi sangat bahagia berkolaborasi dan mereka itu membawa banyak warna sendiri dalam kemudian menghidupkan karakter. Saya tipe yang kadang-kadang kalau syuting itu justru malah awal-awal di take 1-2 itu saya kasih mereka main sendiri. Bahkan ada yang blocking pun saya lepas, saya bilang kalian terserah aja mau kemana. Gitu. Saya tipe yang merasa reading itu perlu, tapi jangan dihabisin di reading. Kasih chance gitu buat di lapangan untuk kemudian tetap berkembang dan mencari feel-nya gitu. Dan saya tipe yang begitu karena lagi-lagi saya sangat menghargai aktor itu bukan properti. Aktor itu adalah jiwa yang hidup yang kemudian datang untuk semakin menghidupkan film dan mudah-mudahan itu yang menjadi salah satu elemen kuat yang membuat teman-teman merasakan apa yang dirasakan hari ini. Ya, semoga ada untuk jadi hanya kolaborasi di belakang layar, di depan layar yang diperankan oleh aktor juga sangat luar biasa. Mas Arif, sebagai penulis skenario kita juga pengen tahu gimana Mas merangkum kritik sosial yang terjadi dan menyeimbangkan dengan porsi horor dan juga kengerian yang ada di film ini, Mas. Gimana pada saat menulisnya? Prosesnya boleh diceritakan? Terima kasih teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik, kalau umpamanya soal perimbangan, saya berpikirnya begini, kita menulis film horor dan saya dapat teman-teman yang sudah piawai dan punya keahlian luar biasa di film horor. Jadi yang pertama, highlightnya atau underline-nya adalah soal kolaborasi. Kami percaya bahwa apa yang diberikan oleh teman-teman Magma, bahkan sebetulnya bahkan ketika reading ada dari teman-teman casting juga, itu penting, menarik, dan membuat skripnya jadi lebih bagus. Kalau soal kritik sosial, buat saya penulis itu bekerja dengan membawa apa yang dia punya. Kenyataannya yang kita punya pada saat ini memang kritik sosial. Yes. Ini gambaran masyarakatnya sangat erat gitu ya Mas ya. Jadi sebetulnya kalau buatku ya diniatkan untuk bikin film horor, tapi karena ditulis oleh kita pada saat ini, ya mau nggak mau kita akhirnya menyajikan itu. Yes, semoga ada untuk Mas Arif. Thank you Mas Arif. Kita ke jajaran cast. Yang pertama kita akan ke Aksara Dena. Tepuk tangan dong untuk Bakar, luar biasa. Memberikan warna lain dari film ini sangat luar biasa, namun juga berjuang ternyata untuk dirinya sendiri. Jadi semua ini tentang perjuangan karakternya. Kita pengen tahu Mas Dena gimana pada saat dipercaya memerankan karakter ini dan gimana mempersiapkan karakter ini. Silakan. Dari lahir. Dari lahir udah gigit mas gitu. Udah gitu ya. Ngapain gue dilahirin? Ngapain? Jadi pada saat dipercaya memerankan karakter ini gimana tuh Mas? Iya tentu pertama terima kasih dan rahayu kepada seluruh keberadaan yang menyertai Tumbal Darah. Semoga Tumbal Darah turut menyertai masyarakat Indonesia dan dunia. Amin. Karena it's so complex. So kompleks dan kompleksitas itu juga muncul di Bakar gitu ya. Namanya aja udah Bakar gitu. Itu kalau ditilik sejarahnya ya kayak tadi Mas Salman Aristo ke Om Charles, ini kecilnya kayak gimana? Gimana Bakar kecilnya gitu. Yes. Nah, persiapannya tentu di hidup itu sendiri ya Mas. Di hidup itu kadang kita ketemu sama orang-orang yang memang ada isu, ada wound, ada inner odyssey yang cukup panjang dan Bakar luar biasa.
orang-orang yang di jalanan, kemudian di rumah mewah, kemudian di suatu kamar, kemudian di suatu parit, kemudian di suatu kehidupan yang dia rakit, dan kemudian dia bangkit untuk membuat orang lain sakit. Gitu. Wow, yes. Itu dalam banget tuh. Rhyme-nya bagus ya itu ya. Dan yang menarik, Bakar ini dia perwakilan dari klinik Kamboja untuk mencari dedek-dedek bayi, kakek cuma butuh bayinya gitu. Iya, santai bos gitu. Yang kemudian Bakar abuse of power. Iya. Gitu. Jadi power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, Bakar corrupt gitu ya. Akhirnya klinik Kamboja corrupt gitu, yeah. Dengan sikapnya yang seperti itu. Nah, kita tahu di hari ini itu seperti apa, ya kan? Jadi yang menarik di sini, film ini menjadi sangat reflektif, aku rasa tuh horor reflektif ya. Yes. Karena jangan-jangan ada Bakar yang besar di diri kita. Aku pas meranin Bakar juga gini kamu ya, gitu, ke Bakar, ngobrolku sama Bakar gitu. Yeah. Bahkan aku ngobrol sama bini gue, dia lebih demen ngobrol sama Bakar daripada ngobrol sama gue. Gimana tuh? Itu bagian dari persiapan itu tadi. Wow. Jadi kadang dicoba di rumah gitu, muncul sendiri gitu lah. Karena Bakar kan gitu ya. Yeah. Ya udahlah dan lain sebagainya, yang udah terbuka aja langsung, nggak ada yang disimpan di belakang. Yang dia simpan di belakang itu senjatanya dia sendiri, itu lah akal-akal liciknya dia. Yes. Nah, jangan-jangan aku takutnya tuh, jangan-jangan emang ada Bakar yang besar dalam diriku. Aku semoga ada Jeffrey yang besar dalam diriku gitu kan, meskipun ditawari saya cuma punya tubuh, Jeffrey nggak ambil. Yes. Padahal Jeffrey punya banyak hal yang nanti dia akan cerita gitu kan, dan tentu gitu ya, apa katanya waktu itu ya, as above so as below. Bakar akan dapat apa yang dia dapat, Bakar akan mendapatkan apa yang dia pernah kasih ke kehidupan. Yang akhirnya tadi ada yang melihat giginya kemana aja, mungkin di bawah meja kalau ada Dr. Price dari Dr. Price giginya Bakar ya, siap Mas Dena. Dan CGI-nya yang luar biasa itu, dan tragisnya orang-orang yang seperti Bakar aku rasa perlu belajar ya, jangan-jangan ada gitu, termasuk aku sendiri. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sarah Dena. Thank you Mas Dena. Yo guys, Dori Alam Syahwas, ini menarik ya, kita lihat banyak adegan-adegan yang cukup intens, ngilu-ngilunya banget, tapi juga ada harunya bareng sama istri di sini gitu Mas. Nah ini gimana mengatur skala emosinya Mas untuk karakter Iwan? Silakan. Oke, selamat sore, assalamualaikum semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyaksikan film Tumbalara. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ke Magma yang udah ngasih kepercayaan ke saya, ke Sinemaku, ke Wahana Kreator, udah kasih kepercayaan ke saya untuk menghidupkan karakter Iwan. Awalnya saya bingung untuk menjalankan karakter si Iwan ini nih. Dia kan, saya ngelihatnya Iwan ini adalah manusia yang terjebak, awalnya adalah manusia terjebak sama keadaan. Dia menginginkan kehidupan yang baik. Dia pengen kaya, dia pengen punya anak bersama Sandra begitu. Tapi yang hadir di film ini adalah fase di mana dia sudah terjebak di di klinik Kamboja ini, di mana dia sebenarnya gitu, ada kata-katanya Iwan yang bilang gua nggak pernah ngambil anak orang, gitu. Dan justru kata-kata Iwan ini yang bisa mendamaikan logika saya, mendamaikan perasaan saya bahwa Bang JG, Bang Aris ngasih kata-kata ke kalimat ke saya tuh misalkan kita cuma perlu bayinya, gitu. Kita nggak salah, kita nggak bantu orang. Kalian yang datang ke sini, saya cuma membantu. Justru itu ya kata-kata yang mendamaikan perasaan saya pada saat menjalankan karakter Iwan. Karena ya Iwan, Sandra, Bakar itu adalah karakter yang sangat korup menurut saya. Kalau ini ada manusia yang tega ya, yang mengambil anak orang terus dipersembahkan kepada iblis untuk mendapatkan kekayaan, itu menurut saya sakit banget.
gimana cara ngejalaninnya, saya ya udah justru kata-kata itu yang menjadi pegangan hidupnya Iwan. Kita nggak salah, kita cuma membantu. Kalian yang datang ke sini, kita cuma membantu. Kami cuma perlu bayinya. Itu yang justru yang oke. Ini kalau misalkan gue jalanin kata-kata ini gue nikmat banget yang menjalankan karakter Iwan. Oke. Itu nih jadi apa ya? Jadi ada kayak semacam pembenaran gitu di logika saya. Ini karakter yang sangat menyenangkan. Jadi kata-kata itu adalah pegangan untuk Iwan. Pegangan untuk Iwan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Doni Alamsyah. Thank you. Jadi kita ke Kak Agnes sebagai Sandra di sini. Kita udah tahu tadi udah kita dengar dari sisi Dokter Iwan. Sekarang Dokter Sandra dipercaya menjadi cegil kalau kata Bang Cegil. Dimana sebelumnya kita selalu melihat karakter-karakter dimainkan oleh Kak Agnes menyentuh ke teman-teman penonton dan juga kayak oh baik gitu ya. Nah sekarang tantangannya nih untuk Kak Agnes dikasih tanggung jawab sebagai cegil gimana? Terima kasih Kak Nadia, selamat sore. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini sore hari ini. Jujur kaget banget waktu Pak Charles hubungin aku bilang, "Lah meetingnya di kantor, aku punya karakter nih buat kamu, tapi karakternya antagonis." Aku terharu, karena kayak oh my god, dalam hidup aku, seumur hidup aku baru kali ini ada sutradara yang mau mempercayakan karakter antagonis buat aku. Karena mungkin selama ini orang tuh ngeliat aku kayak oh ini cocoknya jadi cewek-cewek tersakiti, cewek-cewek ditindas. Jadi ketika ada sutradara yang kayak dia berani ngasih karakter ini buat aku, itu aku terharu banget. Dan saat dengerin Pak Charles cerita karakter Sandra di meeting, itu aku kayak astagfirullahaladzim, jahat banget lagi Sandra gitu. Gimana gitu, bisa nggak ya aku bawain karakter Sandra? Aku juga meragukan diri aku sendiri. Tapi ketika aku baca full scriptnya, disitulah aku memahami kenapa Sandra bisa jadi Sandra yang seperti di film Tumbal Darah. Bisa dibayangin nggak seorang wanita yang ingin banget punya anak, ingin banget, dia nggak bisa-bisa. Tapi lalu ada perempuan-perempuan yang dikasih rezeki itu oleh Tuhan, datang ke Sandra, minta tolong dong ambilin yang gue punya. Sandra tuh ngelakuin tuh kayak, lu kok kurang bersyukur ya, lu dikasih ini dengan mudah, lu mau buang ini, lu mintanya ke gue gitu. Itu akhirnya Sandra merasakan bitter, pahit banget sama hidup, yang akhirnya membuat dia jadinya sekorup itu, seperti Mas Doni bilang. Jadi Sandra melakukan ini gak cuma buat kekayaan yang dia inginkan gitu, tapi benar-benar karena dia dalam hatinya udah, aku benci banget sama ketidakadilan hidup ini gitu loh. Jadi akhirnya kenapa dia gak punya perasaan, maksudnya dia bisa melakukan itu dengan 6 gitu, nyayat perut hamil, menyerahkan seorang janin untuk dimakan sama iblis dengan tanpa rasa bersalah, itu ya itu karena itu. Dan itu hebatnya Pak Charles, Mas Salman Aristo, Mas Arif menulis, membangun sebuah karakternya itu kayak ya dia jahat nggak sekedar jahat, tapi dia punya alasan kuat kenapa akhirnya dia menjadi orang seperti itu. Itu sih luar biasa sih. Penulis dan sutradara semua. Jadi setiap karakter tuh merasa ada ketidakadilan yang didapatkan oleh karakter masing-masing di sini. Betul. Jadi kayak dalam banget gitu rasanya Sandra ini. Terima kasih. Dan cuma Pak Charles yang bisa bikin Angga jadi cegil kayak gini. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Rania nih, juga kalau dari karakter yang kamu mainkan, kita pengen tahu banyak juga pasti yang akan relate dengan kondisi yang karakter kamu rasakan gitu. Pada saat memainkannya seperti apa sih? Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang dan mensupport film Tumbal Darah. Jadi waktu dapat karakter Ita, sebenarnya yang tertantang adalah menjadi ibu hamil gitu. Karena aku pribadi juga belum pernah merasakan hamil dan punya anak gitu. Jadi challengingnya adalah gimana saya bisa merasakan punya anak gitu. Apalagi ditambah dengan background yang cukup dark ya di sini di Tumbal Darah, dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, bahkan mungkin lebih dari minus gitu. Dan terutama ini backgroundnya juga lagi pandemi gitu. Jadi waktu itu mungkin untuk apa ya, mendapatkan karakter Ita ini, kebetulan mungkin aku lumayan suka apa ya, orangnya tuh suka jalan-jalan kaki atau muter-muter, tapi suka ngeliatin orang-orang sekitar gitu. Gimana? Jadi misalkan instead of aku naik mobil, kadang aku jalan kaki, tapi nanti ntar pulangnya naik mobil. Kadang di mobil pun kita macet tuh ngeliat orang-orang di
di jalan tuh ngapain aja, sosialnya tuh seperti apa gitu. Terus mungkin juga karena hamil aku juga banyak tanya ke teman-teman aku yang dokter gitu, gimana sih rasanya orang yang mungkin datang pertama kali untuk mau aborsi itu seperti apa. Jadi aku banyak tanyanya lebih ke psikis dan mental orang itu seperti apa gitu. Nah dari situ aku menyimpulkan at least aku mau mupuk itu dulu karakter kita. Dan ditambah waktu satu scene yang mungkin udah ditonton, ada salah satu kata-kata yang ambil saya udah gak ada uang lagi, saya cuma badan. Di scene itu tuh aku pribadi dan karakter Ita tuh sangat kayak horor sekali ya hidup ini, kayak sampai akal sehat sama hati tuh udah nggak sejalan gitu, udah nggak dipikirin lagi gitu. Jadi waktu memainkan satu scene itu tuh benar-benar yang getir sekali. Ya ini loh ternyata horor sesungguhnya adalah hidup kita ini harus banyak pilihan mau memilih apa gitu untuk bertahan hidup itu. Jadi sangat banyak sekali layernya meskipun ya menjadi ibu hamil, tapi ya ini sangat karakter yang sangat spesial buat Rania. Terima kasih buat Magma, Wahana dan Sinemaku bisa mempercayakan karakter Ita ke Rania. Tepuk tangan dong untuk Rania. Kita tahu rasanya masih berasa sampai sekarang karena kamu berbicara dengan hal tersebut masih bergetar, jadi berbekas sekali kata-kata tersebut karakter Ita ini ya. Thank you Rania. Kita ke Salom. Oke, luar biasa Salom. Tepuk tangan dulu dong untuk Salom teman-teman. Kenapa yang luar biasa yang seperti tadi setelah kita bilang, gimana pada saat kamu melihat reaksi teman-teman yang pada social screen atau barusan melihat reaksinya terbawa dengan apa yang diceritakan oleh karakter kamu di sini. Salom, itu dulu silakan. Halo, selamat sore semua. Terima kasih sudah datang tim media. Terima kasih banyak. Pertama kali aku ditawarin sebagai Ella dengan film pertama aku waktu itu Woman from Rote Island yang sangat berbanding terbalik dengan kisah Tumbal Darah ini, karakter Ella ini. Terus aku juga masih base di Kupang dan aku berpikir kayak ya udah selesai kuliah bakal jadi diplomat atau lawyer gitu, tidak berpikir untuk memulai film gitu. Dan dipercayakan, ditawarin juga waktu itu sama Kak Nusa. Terima kasih banyak udah di reach out sama Kak Nusa. Terus dengar Magma dengan semua yang pernah Magma buat, Kodrat, Komik-Komian Setan. Terus serius aku dari Kupang jauh banget ini. Terus aku bilang, terus aku harus gimana untuk bisa ikut casting. Akhirnya bilang mau casting online. Di situ aku ngerasa kalau mungkin Tuhan punya jalan buat aku di sini. Aku casting dan sangat berharap untuk bisa mendapatkan karakter Ella dan akhirnya lolos. Tapi waktu itu aku masih base di Kupang. Terus gimana kalau setelah aku lolos, apa aku harus move ke Jakarta atau bagaimana? Terus dengan totalitasnya Mama bilang, oh ya udah nanti diberangkatkan ke Jakarta. Aku juga ngerasa kayak oh my god, thank you so much. Karena aku tidak berpikir bakal sejauh itu langkahku bersama Magma. Sampai di sini pun aku berpikir kayak aduh, ketemu Kak Lio, ketemu Mbak Agla, ketemu Mbak Rania, Kak Dena, Mas Doni, dan semuanya sudah sangat senior kalau mau dibilang. Terus Magma juga dengan track record yang luar biasa, box office, Kodrat. Aku mampu nggak ya? Selama 1 minggu itu aku hanya bergumul bagaimana caranya aku bisa fight, bagaimana caranya aku bisa nunjukin diri kalau aku layak ada di sini. Wow, berarti pada saat proses awal yang dilawan tuh malah diri sendiri dulu ya, sebelum masuk ke karakternya Ella ya. Apa aku di sini bakal malu-maluin? Apa aku di sini bakal kurang atau gimana? Aku berpikir itu dan sangat suportif, Magma sangat suportif. All cast juga sangat suportif. Aku juga waktu itu ditemenin sama Kak Agung Mano. Kita sama-sama dari Kupang. Dia yang temenin aku selama. Ada Kak Agung di sini. Hai Kak Agung. Gini dong. Terima kasih Kak Agung. Kak Agung juga. Terus aku reading dan lain sebagainya. Terus ternyata
mereka sangat humble, mereka sangat menerima aku. Terus setelah aku diterima, apa yang harus aku lakukan? Aku harus total. Aku lihat look aku setiap hari di kaca, apakah aku cocok tidak jadi ibu hamil gitu. Dan kayaknya selalu kurang deh. Setelah aku lihat prostetik aku, wow, besar banget ya perut aku bilang ke diri aku, enggak, kalau mereka udah kasih kamu kesempatan yang enggak semua orang bisa dapat, kamu harus lakuin apapun, sesusah apapun, seberdarah apapun, go ahead. Jadi aku gimana caranya untuk mendapatkan look ibu hamil, aku juga nanya-nanya ke mama, ke beberapa tante yang sedang mengandung, bagaimana kerasahan menjadi ibu hamil, bagaimana happy-nya menjadi ibu hamil. Ya, aku belajar a lot sekali. Terus juga selesai dari project ini, mama tidak meninggalkan aku. They find me manager dan Sal, kamu gabung ke sini ya. Ada Kak Surya di sebelah sana yang support aku. Jadi benar-benar mereka tidak setelah aku berhenti jadi Ella, aku berpikir kalau ini selesai, aku harus menemukan jalanku lagi, another journey-nya aku lagi. Ternyata mereka masih mencari aku dan Sal gini. That's why such an honor aku bisa hadir di sini, bisa merasakan kehangatan di Magma, Sinimaku, Wahana. Thank you so much. Aku tidak berpikir aku bakal seperti ini, tapi semua ini bukan karena aku, tapi karena semuanya. Yes, tepuk tangan sekali lagi untuk Selalu. Terima kasih Selalu. Setelah film ini tayang di seluruh Indonesia, kita akan lihat ya kita bareng-bareng gimana Selalu akan berkiprah di industri perfilman di Indonesia. Itu luar biasa. Amin Rohan. Amin. Nah sekarang kita ke the one and only Martina. Leo, gue pengen tahu tadi haru yang dirasakan, emosi yang dirasakan dari teman-teman yang ada di sini, berasa relate dengan apa gambaran yang ada di masyarakat. Gimana lo menggalinya peran Jeffrey ini sampai bisa di titik terendah tersebut, yo? Silakan yo. Oke, pertama-tama thank you ya guys sudah menembus macet, udah nyempetin untuk nonton ini. So, tanpa kalian film ini gak akan kemana-mana, baru kita berikan yang terbaik. Amin. Sebarluaskanlah, itu aja sih yang gue titip. Satu, nah kedua, tadi apa pertanyaannya gue nggak dengerin. Itu gimana bang? Iya gimana? Untuk emosinya sampai bisa ke titik terendah itu. Pertama-tama gue bukan blog, lagi ngambek blog aja. Intinya gue melihat karakter Jeffrey ini, gue bedah lebih dalam lagi. Dan gue ambil mutual yang kita semua ini pernah ngalamin tuh apa. Dan gue rasa kita semua pernah ngalamin ketika kita mau sesuatu tapi jalannya nggak ada, gitu kan? Terus ketika kita nemu jalannya, tools yang dibutuhkan itu tidak ada. Dan ketika barangnya udah di depan kita, kesempatannya udah hilang. Itu pada dasarnya Jeffrey itu seperti itu. Jadi dia adalah orang yang serba salah. Jeffrey itu orang yang tidak suka kekerasan, tapi berada di lingkungan kerja yang harus menggunakan kekerasan dan harus berhadapan dengan kekerasan. Dan kayaknya kita semua pernah ngalamin itu deh. Kayak mau berangkat kerja, atau let's say kita nerima kerjaan karena saudara atau karena titipan bapak atau ibu gitu. Udah kamu kerja di sini aja, masa depan jelas apa segala macam. Tapi sebenarnya apakah kita happy? Kan enggak juga. Nah, itu pilihan-pilihan yang ditentukan oleh lingkungan. Tapi bukan pilihannya kita gitu. Dan ketika kita menjalani pilihan kita nggak punya kemampuan untuk kepilihan kita itu gitu. Ya, kayak gitu loh. Gitu aja sih si Jeffrey. Oke, setelah berproses panjang bersama Jeffrey, apa yang Martino Leo pelajari dari yang lo dapatkan setelah berproses panjang ya? Setelah berproses panjang. Iya, bareng sama karakter yang lo perankan. Gue mendapatkan ilmu. Lagi hutang. Iya. Nah, ini nih. Lagi hutang. Jadi ada satu hari di mana seharusnya kita reading kan, dan gue belum pernah tuh ketemu sama debt collector atau ngobrol sama debt collector. Ya itulah orang yang kakak Agung Mano tadi.
beliaulah yang punya teman. Oh, diundanglah 2 orang. Iya. Diundang 2 teman beliau, terus kita interview. Dan Jeffrey itu hasil dari gabungan 2 orang itu. Oke. 2 orang temannya Bang Agung tadi ya. Bukan Bang Agung yang jadi itu kan. Temannya Bang Agung kan. Dan satu lagi sih, ilmu yang gue dapat dari Jeffrey adalah gue jadi cepet ngafalin plat nomor. Matalah. Gak boleh, jangan dikasih. Tapi di situ gue jadi bertambah lagi skill untuk menghadapi stunt yang lebih lebih adrenalin rush. Gitu. Yes. Berkat Mas Egi. Yes, kayaknya kan juga ini akan ada langkah panjang nextnya barengan sama Magma ya dari Martino Leo. Tadi kita udah lihat soal teasernya di depan sebelum film Tumbal Darah. Ada ini apa? Jadi setiap kali gue menerima, yuk ini nanti kita akan bikin kayak gini. Setiap kali denger gitu dari Pak Ceki, gue langsung deg. Kalau sama tim Starlight, yuk nanti ya udah ntar gampang, udah kayak gitu. Jadi ya udah nggak gampangin aja gitu. Kalau di sini deg-degan cuy. Tapi hasilnya keren kan? Keren dong, Martino Leo. Terima kasih Martino Leo. Thank you. Oke, sebelum kita ke teman-teman media, tadi ada yang sedikit belum lengkap dari Bu Linda dan juga mungkin boleh dijelaskan nanti Prilly mungkin boleh menambahkan. Ya, klinik Kamboja tuh gimana? Teman-teman bisa datang atau gimana? Silakan. Bisa datang, tapi apa yang dilakukan di dalam jangan dicontoh ya. Oke. Ini adalah bagian dari apa yang tadi saya sampaikan. Salah satu tantangannya adalah menjadikan tempat itu sereal mungkin. Bagaimana caranya tempat yang kita pikirkan adalah tempat yang baik, tapi ternyata di dalamnya tidak baik. Maka ini adalah upaya kami dari Magma, WKN, dan Sinemaku untuk bisa kemudian mentransfer apa yang sudah kami alami pada waktu syuting, apa yang menjadi tantangannya. Kami sampaikan dan kami siapkan untuk teman-teman bisa mencobanya apabila memang nyalinya diperkenankan untuk ada di situ, karena ini sebuah tantangan juga. Akan ada di TSM Cibubur. Jadi teman-teman dipersilakan wahananya ini atau klinik Kamboja Tumbal Darah ini akan mulai bisa dialami mulai dari tanggal 17 Oktober ya Pril. Ya Prilly, gimana boleh ditambahkan Pril, silakan. Iya, jadi ini supaya teman-teman gak cuma nonton tapi ngerasain langsung gimana rasanya kalau masuk ke klinik Kamboja Tumbal Darah ini di TSM Cibubur. Ini menurut aku tuh bisa jadi wisata yang sangat menyenangkan bareng teman-teman. Oke. Cegil, kita sih wisata carinya adrenalin wisata ya. Gitu, ini wisata ya, loh karena klinik ini bisa menyatukan banyak orang kan. Kalau takut kan bisa kayak gitu. Iya, orang yang tepat ya. Iya, ajaklah gebetan-gebetan kalian ke sini klinik Kamboja Tumbal Darah. Kalau mau modus-modus bisa kayak apa Wong gitu, ya kan? Cegil-cegil di sini. Atau enggak ya kalian-kalian yang single yang mau ngerasain kan dikejar-kejar sama mas-mas pakai gigi palsu. Iya, bener. Sebelum ngerasain dikejar sama cowok green flag, dikejar sama yang red flag juga. Ya, di klinik Kamboja ini di TSM Cibubur. Mulai kapan? Kita tuh mulai dari tanggal 17 sudah besok berarti udah bisa dirasakan di TSM Cibubur ini gimana adrenalinnya sampai tanggal 6 November. Tapi buat teman-teman yang udah datang besok sampai tanggal 22 ini bisa mendapatkan buy one get one tiket nonton Tumbal Darah. Jadi seru kan mendapatkan buy one get one, tapi juga bisa bisa punya tujuan baru, destinasi baru untuk kita senang-senang sama teman-teman ngerasain experience horror sebelum nonton filmnya gitu. Siap, terima kasih. Itu jadi ya tanggal 17 mulai besok ya. Ada yang mau datang sendiri ke sini? Ada yang berani? Seru juga loh. Seru, bisa. Daripada bengong-bengong, udah gitu aja guys beneran. Daripada bengong jadi tumbal. Iya, kalau lagi stres ya kan kesini gitu. Tambah stres. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media. Kami persilakan dari Good Work boleh membantu untuk memilih. Ya, ntar ya nanti akan dari Good Work. Boleh berdiri silakan, nama media dan pertanyaan. Silakan.
Halo, selamat sore. Nama saya Reza Mardian dari Kritik Film. Mau nanya, mungkin sebelum nanya mau upload dulu sih bagaimana film ini berhasil memotret teman-teman yang mungkin karakternya adalah dari timur gitu kan, dan gak stereotypical. Saya pikir tadi kan stereotypical di awal, tapi ini kan yang nulis Mas Arif ya, awas aja kalau stereotypical, tapi ternyata tidak. Jadi congratulations. Pertanyaannya langsung lanjut dari sana. Yang pertama itu adalah, ini kan sebenarnya risiko yang sangat besar gitu kan. Kita kalau ngomongin sinema kita yang tampil orangnya kulit putih semua, cantik gitu kan. Kenapa mungkin? Kenapa dengan sadar Abang Cegi juga mungkin dengan sadar masih mempertahankan karakter timur ya, karena juga tadi accountability-nya sampai Salung, sustainability karirnya juga sampai di Jakarta gitu kan. So it's a very huge risk yang butuh sekali accountability ya. Aku pengen nanya mungkin juga apakah ada memang kesepakatan atau memang ada rasa kita butuh nih aktor-aktor dari timur untuk tampil lebih banyak gitu. Aku penasaran sih sama itu karena itu I think harus ditiru sama PH-PH lainnya. Yang kedua, di sini aku mau nanya mungkin ketiga cewek gila kita ya. Mungkin gak gila sih yang kedua. Ketiga trope ini, di sini kan cewek-ceweknya sebenarnya trope-nya sangat lazim dan sudah banyak di sinema dunia ya. Yang cegil lah, yang psycho lah, yang mungkin wanita hamil tapi tegar, tapi juga bisa berantem lah. Yang aku mau nanyain adalah, apakah ada performance yang menjadi fuel atau jadi inspirasi bahan kalian yang bisa akses karakter ini lebih dalam? Misalnya mungkin Kak Agla mungkin aku channeling Glenn Close loh di sini di Fatal Attraction. Mungkin specific aktor, specific film, mungkin itu juga bisa jadi bahan headline kan ya buat teman-teman media. Siap. Terima kasih. Oh terakhir sorry. Happy birthday Prilly. Terima kasih. Di terakhir Prilly nanti ke wahananya kita ya ke Miri Kamboja ya. Kita tahun lalu keliling. Oh iya benar. Silakan boleh dijawab mungkin Mas Aris atau Ibu Lina. Tuh karakter Mas Aris silakan. Ya kalau berangkat dari tadi yang gue bilang di awal bahwa kebutuhannya adalah ketertindasan, keterdesakan gitu ya. Ya akhirnya kan bicara siapa orang-orang yang termarginalkan di daerah urban gitu. Akhirnya ketika ngomongin soal kota gitu dan Jakarta gitu misalkan, ya siapa yang ada di posisi itu gitu, dan kita paling mencari dulu titik marginalnya ada di mana gitu. Ya akhirnya ketemu sama orang-orang yang datang, saudara-saudara kita yang datang dari timur, itu yang terjadi gitu. Bahkan mereka cenderung terstigma gitu ya kan, terstereotip gitu, dan mereka tetap harus bertahan hidup gitu di kota dengan stigma dan segala macam marginalisasi itu. Jadi itu dulu sih sebenarnya pegangannya gitu ya, yang paling bisa masuk ke dalam ceritanya dan bisa menumbuhkan apa yang mau kita kejar dengan pertanyaan itu tadi gitu, yang di awal tadi gitu, seberapa orang rela menukar nuraninya gitu untuk bertahan hidup. Kita perlu ada orang yang ada di dalam kepojok banget nih gitu ya kan, yang ada dalam posisi yang terpojok sekali, dan kita keluar dengan itu gitu ya di media development gitu. Tidak memikirkan soal bahwa ini beresiko atau tidak, jujur aja gitu, mungkin Cilinda bisa menjawab soal itu gitu. Kalau kami sih pada saat itu nggak berpikir begitu gitu, justru malah ya kebutuhan cerita gitu, benar-benar kebutuhan cerita gitu. Tapi mungkin kalau mencoba berefleksi dengan pertanyaan itu tadi, buat gue sih ya sebuah situasi yang paling horor quote unquote adalah ketika yang terjadi adalah keseragaman gitu. Ya kita perlu beragam biar pasar bisa tumbuh sih. Yes. Terima kasih Mas Aris untuk jawabannya. Bu Lina mau menambahkan? Silakan. Saya rasa begini teman-teman, dalam kehidupan kita apapun adalah resiko. Kita keluar pintu rumah, resikonya gede banget. Nyetir aja walaupun sebagaimana ahlinya selalu ada resiko. Tetapi justru di situ ada ruang bertumbuh tadi yang disampaikan oleh Mas Aris. Dan pada saat kami melihat Tumbal Darah ini, yang kami lihat adalah ruang yang begitu membiarkan ekspresi dan membiarkan keliaran yang bisa terjadi dari sebuah ide bahwa orang yang termarginalkan, apa sih yang bakalan membuat mereka itu masih tetap mau bertahan, atau mereka akhirnya mengatakan ya udah deh, nggak apa-apa deh, apapun itu ya udah biarinin aja.
Ternyata kan di dalam hidup ini tidak bisa semuanya kita biarkan begitu saja. Resiko perlu kita ambil, karena disitulah kita baru akan bisa merasakan apa yang ada di balik resiko yang kita ambil. Setiap langkah hidup kita selalu akan ada resiko, tetapi apabila kita percaya bahwa kita adalah manusia yang sudah diberikan nafas roh oleh Yang Maha Kuasa, mari kita percaya bahwa yang tadi tersentil oleh Prilly itu, kan akhirnya dia menemukan juga green flag cowoknya. Yang kita harapkan bahwa konklusinya kita akan dengan bersama-sama, mudah-mudahan dalam waktu I don't know, tetapi kan ya enggak. Jadi resiko yang diambil itu adalah sebuah ketegaran dalam kehidupan sosok siapapun yang kita percaya ada di dalam setiap manusia, dan biarkan itu menjadi bagian yang justru kita rangkul. Jangan kemudian resiko itu justru kita jauhkan atau kita buang, karena dia akan mengejar kita. Saya percaya itu. Jadi karena itu mari kita rangkul, karena itulah yang akan mendorong kita ke satu tempat mudah-mudahan yang jauh lebih baik, dan itulah harapannya untuk Tumbal Darah. Terima kasih. Resiko adalah ruang bertumbuh, bagus banget Ibu Ika. Terima kasih. Selanjutnya boleh dijawab oleh pemeran-pemeran perempuan kita di sini. Dari Kangga dulu, ada nggak referensi atau lihat kemana dari karakternya? Selamat sore Mas Reza, terima kasih pertanyaannya. Aku sebagai cegil punya cegil favorit. Rosamund Pike di Gone Girl. Karena menurutku secara look dia juga, dia antagonis apa enggak ya gitu. Karena pas kita pertama nonton Gone Girl juga nggak tahu nih apa yang dia punya di kepala dia gitu kan. Jadi aku memang kayak dari dulu pertama kali aku nonton Gone Girl pengen banget nanti suatu hari aku dapat karakter kayak gini nih yang sakit-sakit di kepalanya nih gitu kan. Dikabulin sama Pak Charles. Yes. Oke, itu ya, siap kan ya? Silakan. Kalau saya sih mungkin bensinnya adalah mungkin apa ya, pencapaian sampai sekarang ini ngelewatin apa aja strugglingnya dari diri sendiri. Kebetulan karena aku juga anak perantau ya dari Surabaya. Jadi cerita dari Surabaya sampai ke Jakarta ini udah berapa tahun di sini, itu bensinnya aku keluarin semua waktu main di sini, kayak strugglingnya, punya masalah dengan diri sendiri, keluarga, semua apa pemikiran semua dikeluarin sini. Dan kalau dari yang lain-lain mungkin juga pertemanan Rania yang memang teman-teman perantau, aku tanya semua apa yang kalian lakukan sampai bisa sejauh ini, keputusan apa, regretnya apa, itu semua aku kumpulin semua, aku bensinnya buat kita. Terima kasih Rania. Kalau Salum, silakan Salum. Kalau aku sendiri bensin. Kalau aku sendiri inspirasinya karena mungkin Ella ini karakternya ibu banget, istri banget. Jadi aku lebih look up-nya tuh ke mamanya aku. Walaupun memang mama mungkin gak fighting yang sampai berdarah seperti itu. Tapi mama ibunya. Mungkin aku lihatnya mama, terus bagaimana perjuangan juga dari Kupang ke sini. Itu sih bahan bakar aku. Memang mama gak ikut fighting yang gimana-gimana, tapi perjuangan mama untuk aku dan adik aku itu aku rasa udah cukup untuk jadikan aku bahan bagaimana aku mempelajari perjuangan ini. Yes, tepuk tangan Salum. Terima kasih. Selanjutnya ada di sebelah mana? Silakan, boleh teman-teman dari Good Work boleh dibantu. Sebelah mana dulu? Iya. Oke, silakan Mbak, boleh berdiri, nama media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Aini dari Harian Kompas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas film Tumbal Darahnya. Film ini bukan cuma menghadirkan ketegangan horor saja, tapi juga menyayat hati penonton lewat kisah perjuangan cinta yang kuat. Oke, aku punya pertanyaan untuk Kak Salum sama Kak Prilly, boleh? Boleh. Iya. Kak Salum. Ini kan pertama kalinya Kak Salum berperan sebagai salah satu pemeran utama. Gimana rasanya memegang peran sebesar ini, dan apa yang akhirnya bikin Kak Salum yakin untuk menerima tantangan ini di awal? Tadi kan udah diceritain, tapi mungkin lebih spesifik lagi di sini. Dan untuk Kak Prilly sendiri, Kak Prilly kan selama ini dikenal lewat film-film drama yang kuat banget secara emosional kan.
sekarang tampil di Tumbal Darah yang punya nuansa horor dan aksi-aksinya, dan gimana rasanya terlibat di proyek yang beda banget dari sebelumnya, dan seperti apa pengalaman Kaprilly sama proses kolaborasi di film ini. Ya, Terima sebagai kasih. produser ya. Iya, Oke, siap. Terima kasih. Salum, silakan boleh menjawab terlebih dahulu. Lupa kan aku. Secara spesifik apa yang membuat Salum yakin dan mengambil untuk proyek ini? Mungkin karena itu Magma. Yes. Karena itu Magma, karena aku baru. Emang awalnya aku pikir, emang aku siapa untuk nolak? Jadi itu yang buat aku kayak ya udah casting. Karena itu Magma, jadi aku lihat Magma totalitas dan aku juga nge-push diri aku untuk totalitas. Itu sih menurut aku. Siap. Terima kasih Salum. Selanjutnya Prilly, silakan Pril. Ya sebenarnya kalau kita nonton film Tumbal Darah ya, ini kan bukan horor yang ngebuat kita itu ketakutan sama hantu di setiap scene-nya ya. Banyak banget kejadian-kejadian dan realitas kehidupan yang kita bisa dapat dari filmnya, dari awal bahkan sampai akhir tuh. Ada di awal kita dapat pesan ini, tiba-tiba di pertengahan kita dapat pesan lain lagi, terus di ending juga. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama kolaborasi atau terlibat di film drama gitu, karena Tumbal Darah menurut aku sendiri unsurnya tuh lengkap banget gitu di film ini. Horornya ada, dramanya ada, mengangkat isu-isu kehidupan ada, komedinya juga ada gitu. Teman-teman wartawan pasti ada yang ketawa-ketawa juga kan di scene-scene yang bahkan mungkin kita nggak kepikiran orang ketawa, tapi ternyata itu lucu ya buat penonton gitu. Jadi karena ini lengkap, jadi bukan sesuatu yang berat gitu ya untuk berkolaborasi, khususnya sama Magma dan sama Warna Creator juga, sama Cilinda. Kita setiap hari diskusi di saat filmnya udah jadi dan melewati proses editing. Itu kan juga proses editingnya panjang ya Cia. Ada FGD, ada diskusi sama tim. Ini gimana nih mau bikin scene-nya supaya lebih menarik, unsur apa yang bisa lebih ditekankan, gimana posternya, semuanya. Prosesnya itu seru banget karena kita semua di sini kerja kolektif, kerja tim, dan semua tim di sini merasa memiliki Tumbal Darah, jadi semuanya memberikan energi yang luar biasa untuk film ini gitu. Prilly, terima kasih Prilly untuk jawabannya. Selanjutnya boleh angkat tangan teman-teman, silakan dari Footwork, boleh dibantu sebelah mana dulu? Ya, ada di mana mikrofonnya tadi di? Ya, silakan di tengah sini nih ada. Ya, boleh dibantu. Ya, angkat tangan boleh Mas biar kelihatan. Nah, ini dia Mas. Nah, oke, boleh dibantu mikrofonnya Mbak, boleh digeserin sedikit. Oke, silakan boleh berdiri. Nama media dan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramos. Saya perwakilan dari media Kupas Tuntas Film. Ingin menanyakan kepada semua cast, gimana sih caranya kalian menjaga chemistry di film yang berat dan penuh emosional ini? Siap, siap. Terima kasih jaga chemistry. Leo boleh jawab Leo, gimana Leo? Banyakin bercanda. Karena kan kita kan di film Tumbal Darah ini banyak scene-scene yang beresonansi di emosi yang rendah, low frequency kan. Nah, setiap kali kita dengar cut, ya udah kita balikin lagi ke high. Ntar tiba-tiba Pak CG yang ngajak bercanda, ntar Pak Imron di belakang yang ngajak, loh kamu kok di sini, bukannya kamu? Iya kayak gitu. Ya kita bercanda aja. Fokus lagi. Yes. Kalau sama Mas Daniel Lamsa waktu itu gimana lagi ngobrolnya? Wah, bapak-bapak jokes mood nih. Bapak-bapak. Karena adegannya intens banget kan kalian berdua tuh. Nah, gimana Mas Dani kan balik lagi Martinolio ini tadi kata kita lihat intens banget. Dan itu nge-build chemistry gimana tuh di ya benar itu kata Leo bahwa ya bercanda aja gitu. Jadi antara take ya kita harus punya bahan bakar jokes beberapa lah. Contoh dong, contoh nih. Kota apa yang setiap hari ulang tahun? Apa tuh? Semarang. Kenapa? Tiup lilinnya Semarang. Terima kasih. Ada satu ada. Pohon apa yang paling dicari di hari Lebaran? Apa tuh? Pohon maaf lahir batin. Iya. Kita harus
selalu ada. Ya, Bang Jeki ini untuk Pak Jeki konsentrasi gitu sih, Pak. Bapak juga dong, Pak. Kota apa di Indonesia yang isinya gadon semua? Apa tuh? Purwodadi. Iya. Cerita kayaknya next project komedi nih dengan komedi. Ya, wahana teater banyak skrip komedi ya. Siap nih karakter ini. Mas Dena ada katanya Mas Dena. Ada. Mas Dena. Kodok ya. Siapin juga. Aduh, Bapak loh. Masih Bambal. Iya. Ayo dong Mas Dena kayak gini. Kota apa sih yang benar 7? Salah 3. Iya. Gak bisa, kalau pertanyaannya 100. Lebih bapak. Tumpeng kan kayak gunung. Tumpeng apa yang emasnya bakar? Apa tuh? Ini politikal lagi. Tumpeng itu. Spesifik ini udah nanya. Enggak, tapi emang gitu harus ada yang garing gitu. Iya. Semua. Kau dong emang yang garing. Kamu kan bapak senior. Berarti itu untuk mobil chemistry-nya ya jokes ini lah pada saat di lokasi syuting. Enggak, tapi itu kalau di Google ada itu tumpeng gitu. Iya, ada Mas. Kita percaya Mas. Kita percaya. Bapak-bapak introvert. Siap, terima kasih. Ada lagi? Silakan, boleh dibantu oleh teman-teman ketua ada di mana? Silakan. Ya, silakan Mas, boleh berdiri. Boleh deh, apa-apa. Iya. Iya, oke, silakan. Saya dari Metro TV, jadi dari Metro TV. Ya, ini pertanyaannya sekalian aja untuk para produser sama sekaligus pemain ya. Semua yang diborong. Soalnya titipan. Oh iya, silakan. Ini kan kita tahu. Jokes bapak-bapak ini, Jokes bapak-bapak nih. Ini kan kita tahu film horor banyak banget ya. Yang udah jadi gitu. Sambil dengerin, soalnya sambil dengerin. Apa yang membedakan dengan film yang lainnya? Terus kan kita tahu ini perannya sebagai debt collector ya, collector yang lumayan baik gitu. Lumayan. Kalau aslinya kan debt collector kita tahu baik juga Mas. Apa ya pesan yang ingin disampaikan di karakter film ini, terutama ini kan ngangkat debt collector yang lumayan baik ya. Terus untuk para pemain ini kan filmnya tadi kita tonton agak sadis ya. Ini tantangannya seperti apa untuk prosesnya, terus sama pengalamannya yang nggak bisa dilupain untuk para pemain, terutama filmnya ini horor sadis pula kayak gitu. Ya, oke. Terus ada lagi? Silakan. Sekarang untuk khusus Mbak Agla nih, ini kan peran pertama untuk tokoh antagonis ya. Kalau orang bilang ini kan cegil gitu kan. Apa ya? Kesemua dirinya sebenarnya titipannya. Untuk Mbak Agla gimana banyak pikiran Mas untuk dapetin apa ya, bikin karakter yang bikin penonton kesel banget kayak gitu. Oke. Siap. Paling gitu aja sih sekalian. Apa nggak usah minta maaf saya. Saya Muhammad. Martinolio dulu ya, karena tadi debt collector. Ya. Iya. Apa sih yang pengen disampaikan dari karakter debt collector gitu? Apa yang pengen disampaikan? Kenapa karakternya jadi debt collector? Nanti ke sebenarnya tergantung ya,
mungkin lebih ke diri kita sendiri di saat kita nonton, kita dalam kondisi psikis seperti apa. Kayak misalnya kalau misalnya kita di dalam kondisi seperti kayak hateful, spiteful, atau masih berada di dalam kebencian, mungkin apa yang dilihat oleh yang kita lihat yang dilakukan oleh Agla itu fine, sah, karena ya itu tadi alasannya ya sah. Dia mau punya anak tapi dia nggak bisa, dia ngeliat orang malah ngebuang-buangin. Jadi lebih ke gimana caranya kita sparking question, ya gitu deh, sparking question untuk bertanya ke diri sendiri gitu. Ini I kid you not, ini sama sekali nggak belanja, nggak bercanda. Ini nggak bercanda. Pernah waktu itu lagi jalan syuting, ini di produksi lain, jalan syuting, terus abis itu kita ngelewatin ada satu kawasan yang lumayan kumuh. Di situ ada kayaknya sih itu orang kecelakaan atau apa gitu. Nah dia tergeletak, ditutupi oleh kardus, udah nggak ada. Sekitar 2 meter dari jasadnya itu, anak kecil pada bercanda. Dan itu kayak bikin diri sendiri bertanya, this is the society that we actually live in. Dan ini daerahnya plek-ketiplok kayak yang gue lihat di Tumbal Darah. Jadi mereka dikelilingi oleh kematian dan it's fine. Itu horor, asli. Siap, terima kasih untuk jawabannya. Kalau dari Mas Arif atau Mas Arif, mungkin kenapa karakternya dipilih profesinya adalah Mas Arif boleh? Kenapa profesinya Jeffrey itu The Collector sih? Kalau penyanyi K-pop bingung. Nah, ini iya, benar juga. Aku mau. Nah, ini cocok itu bisa loh. Gimana Mas Arif? Silakan Mas Arif. Setelah barusan kayaknya salah profesinya ya. Yang kemudian sebetulnya kalau pilihannya adalah soal debt collector, sesederhana pada waktu itu ketika ide awalnya adalah untuk menaruh timeline ya, waktunya adalah COVID. Menurut kami, salah satu pekerjaan yang sangat menarik pada waktu itu adalah menagih utang. Tuh. Yang jadinya adalah sebuah pekerjaan yang tetap harus dilakukan offline, ketemu muka gitu, dengan semua resiko yang harus dihadapi. Itu sih. Jadi itu sebetulnya pilihannya pada waktu itu, dan itu juga jadi salah satu tema yang berulang ya, mengenai keterpaksaan ketiadaan pilihan, keterpaksaan hidup, itu yang terus-menerus sebetulnya menjadi motif dari film ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Arif untuk jawabannya. Ke Kak Agla tadi, silakan Kak Agla. Selamat sore Mas Bidi, terima kasih pertanyaannya. Semua aktor itu memiliki pendekatan masing-masing ya untuk membangun karakternya. Buat aku pribadi, aku harus menemukan reason atau motivasi yang kuat untuk karakter aku. Dan di Tumbal Darah, alhamdulillahnya saat aku disodorin skripnya, itu menurut aku motivasi Sandra atau reason Sandra untuk menjadi Sandra yang seperti itu udah cukup kuat gitu. Karena dia merasa hidup itu bitter sama dia, hidup itu tidak adil sama dia menginginkan sesuatu tapi dia nggak bisa dapat, sedangkan orang lain mendapat itu dengan mudah tapi mau dibuang gitu. Jadi aku udah punya pegangan yang kuat untuk karakter Sandra. Jadi apapun nanti di saat, karena kita proses reading dan syuting itu terjadi perkembangan ketika kita ngobrol sama tim coaching, sutradara, terjadi perkembangan. Tapi kalau aku udah punya pegangan yang kuat untuk karakterku, apapun yang terjadi aku tahu gitu loh aku harus berdiri di mana. Itu satu. Kedua,
di film ini juga adalah pertama kalinya aku beradegan action. Terima kasih Pak Charles sudah mengabulkan mimpiku sekali lagi. Itu kita sebulan workshop fighting waktu itu, dan jadi aku sama Salum baku hantam kita sebulan. Dan saat baku hantam juga Salum udah pakai prostetiknya. Jadi aku yang kalian rasakan saat nonton film Tumbal Darah ngilu-ngilu itu juga aku udah rasakan ketika kita lagi workshop fighting, kan aku mesti menyayat-nyayat dia dengan posisi dia udah hamil gitu, hamil gede. Tapi itu yang akhirnya membuat aku saat beradegan di proses syuting itu udah yakin gitu untuk melakukan koreo yang diciptakan. Apalagi itu aja kali ya. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih sekali lagi untuk Film Jarakas dan Filmmaker. Kita pengen dari masing-masing dong kalau boleh menggambarkan satu kata tentang film Tumbal Darah. Apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman media? Kita mulai dari Mas Arif. Di pojok sebelah kanan atas. Silakan Mas, satu kata dari Mas Arif untuk film Tumbal Darah. Bersyukur. Bersyukur. Mas Dena, silakan. Pulang. Silakan Bang Cegi. Beda. Mas Doni. Mengerikan. Mas Anis. Mengharukan. Prilly, silakan. Menakutkan. Rania. Membumi. Salum. Kalau aku mungkin pengorbanan. Martinolio. Sacrifice. Di bahasa Inggris doang. Di bahasa Inggris doang. Emang suami istri. Iya. Boleh, lucu banget emang istrinya luar biasa. Kakak Ngilu. Selina sekaligus jadi closing statement juga buat teman-teman, silakan. Berjuang. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita foto bareng dengan teman-teman cast dan filmmaker, boleh silakan berdiri. Ya, dan nanti akan ada doorstop juga di area depan ya buat teman-teman media. Jadi setelah ini akan ada doorstop juga. Sebentar. Apa? Martinolio, the best Martinolio. Penampilannya selalu memukau. Oke, silakan boleh dibantu diarahkan, selalu boleh di depan kamera. Oke, silakan. Satu jajar semuanya ya, sejajar ya. Iya. Iya, di depan semua. Mundur sedikit ya. Oke, boleh mundur bareng-bareng, mundur 2 langkah. Oke, cukup. Oke, siap. Boleh merapat. Yang sebelah kanan boleh merapat lagi, merapat. Mas Aris boleh merapat lagi. Siap. Aman, kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri. Lihat sebelah kiri teman-teman. Silakan sebelah kiri. Iya, kiri atas, silakan kiri atas. Oke, tengah bawah dulu nih. Tengah bawah dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1. Oke, tengah atas sekarang, silakan tengah atas. Teman-teman yang di depan boleh bergantian dengan teman-teman yang di tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Aman, sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Silakan teman-teman di sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk segenap jajaran cast dan juga filmmaker dari film Tumbal Darah di seluruh bioskop Indonesia. Mulai tayang 23 Oktober 2025. Silakan teman-teman cast dan filmmaker boleh di tempat yang sudah disiapkan dulu. Nanti ketemu dengan teman-teman media.